sallam wa tabarakan li sahibul kitab di Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bin Usfuriyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi asrari fi darin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang masuk ke hadis 11 ya. Halaman 9. Ke 10 kan? Oh ya, ke 11 ya. Halaman 11, hadis ke 11. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa ankum. Al-hadithul hadi asyara. Hadis yang ke-11. An Ja'far bin Muhammad bin Abihi an jaddihi. Dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dan juga dari kakeknya. Qala akhbarani Aliun, mengabarkan kepada saya Sayyidina Ali. Qala berkata, kakeknya nih, Ja'a Aliun ila baitihi, datang Sayyidina Ali ke rumahnya, min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aha qa'idatan. Ketika Sayyidina Ali masuk ke dalam rumah, Sayyidina Ali melihat Sayyidah Fatimah lagi duduk, putri Rasulullah sedang duduk. Wa Salman al-Farisi baina yadayh, sedangkan Salman al-Farisi berada di depan. Jangan bayangin rumahnya luas, kecil gitu. Jadi langsung di hadapannya Salman al-Farisi. Baina yadayhi yunaffis laha sufan, sedangkan wa yadiha, dan di tangannya Sayyidah Fatimah yunaffis lah, sedang lagi kapas itu. Bukan denun, lagi dipisah-pisahin tuh. Diurai-urai. Nah, diurai. Wahia, sedangkan Salman Al-Farisi ta'zil, memintal. Nah, Sayyidah Fatimah mengurai, terus Sayyidina Salman memintal. Faqala laha, berkata suaminya nih Sayyidina Ali kepada istrinya Sayyidah Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, katanya istrinya, indaka syai' tud'imina ba'laki, adakah sesuatu yang bisa saya makan untuk suamimu? Datang ke rumah, ada yang bisa saya makan gak nih, katanya, buat kita makan, buat suamimu makan nih, ba'laki. Qalat, berkata Sayyidah Fatimah, wallah ma'indi syai', saya gak punya apa-apa, gak ada apa-apa di rumah. Kalau kita kan enggak, udah tahu sono ada juga enggak, gitu, udah manyun, nanya lagi makan. Sayyidah Fatimah bilang, main di sini nggak ada sesuatu pun yang bisa dimakan, walakin kata, tapi ini hadhihi sittata darahim, tapi ini ada 6 dirham nih. Nah, 6 dirham, atani biha Salman, datang Sayyidina Salman kepadaku, gozaltu biha sofan, jadi sebagai upah memintal. Nah, sampai begitu, enggak, sahabat enggak ngasih uang begitu, enggak, mentang-mentang anak Nabi, enggak, dikasih kerjaan. Sayyidah Fatimah mintal, hasil minta itu dikasih uang 6 dirham. Ada 6 dirham nih. Wa uridu an ashtari biha, dan saya udah niat nih dengan uang ini ashtari biha, beli makanan untuk cucu Nabi nih, Hasan dan Husain. Nah, jadi uang dirham ini untuk beli makanan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Berarti kan belum makan ketika itu, masih belum makan. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Faqala laha, Ali berkata Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, hataiha, sini dah uangnya, katanya, mau belanjain. Suka hilang-hilangan ya.
Fado'atha fi kafihi. Kemudian Sayyidah Fatimah nyimpan di kafi, di tangan suaminya. Nih sini, udah nih, ambil. Wih, enak aja datang-datang minta. Kalau kita kan gitu, datang-datang minta, bukannya bantuin, minta lagi. Nah, Sayyidah Fatimah enggak, ya udah nih uangnya. Fa kharaja Ali karramallahu wajhahu, kemudian Sayyidina Ali berangkat keluar liyab ta'a untuk membeli biha dengan uang tersebut to'aman, untuk beli makanan nih ke toko sebelah atau ke pasar. Faidah tiba-tiba birojulin qaim, ada seorang laki-laki berdiri, wa huwa yaqul, ngomong gini laki-laki tadi nih, man yuqridullah alwali alwafa, katanya. Barang siapa yang meminjemin uang kepada Allah nih, katanya. Barang siapa yang meminjemin uang kepada Allah nih, yang maha wafi dan maha mencukupi, katanya. Meminjemin uang nggak kepada Allah nih? Kalau kita kan, enggak, jangan. Nanti apa kata ini kalau dikasih lagi nih, ntar uang saya pulang nggak bawa apa-apa. Tapi karena Sayyidina bilang, laki-laki itu bilang, siapa yang meminjemin uang nih kepada Allah nih, ditawarin sama laki tersebut. Terus kata Sayyidina Ali, Fadana Ali fanawalahu sittah daraim. Kemudian Sayyidina Ali mendekati, lalu dikasih tuh uang 6 dirham. Karena dia bilang, siapa yang meminjemin Allah, Allah yang minjem nih. Ini kiasan ya, bukan Allah nggak punya duit terus Allah minjem, bukan. Nah. Kemudian diberikanlah uang tersebut sebanyak 6 dirham. Wadakhala ila manzilihi Fatimah, dan pulang ke rumah tuh. Manzili Fatimah sofrol yaden, dalam keadaan tangan hampa. Falama nazarat ilahil Fatimah radhiyallahu anha, ketika Sayyidah Fatimah melihat suaminya nggak bawa tentengan, nggak bawa bungkusan, nggak bawa gembolan, farogol yaden, dalam keadaan tangan hampa, bakat, nangis. Di sini nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, nangis aja. Cukup untuk memperlihatkan kekecewaan. Nggak perlu marah-marah, karena dengan isyarat saja sudah cukup. Nangis. Sayyidah Fatimah faqala laha, berkata Sayyidina Ali kepadanya, ya karimatan nisa ma yubkiki, kenapa engkau nangis, katanya. Faqalat, berkata Sayyidah Fatimah, ya ibna'am, wahai anak cucuku, wahai anak pamanku, kan anak dari paman, ya kan, Sayyidina Ali. Ya ibna'ami Rasulillah, mali aroka, apa saya nggak lihat engkau farigol yaden, dalam keadaan tangan kosong. Qala laha, berkata Sayyidina Ali kepada istrinya, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, aqradtuha Allah, sungguh uang tadi sudah saya pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat, ngomong gini langsung Sayyidah Fatimah, qalat laqad wafaqta, sungguh engkau telah tepat melaksanakan itu. Kalau kita lagi mana? Wah sih, banyak udah capek-capek minta, udah capek-capek minta, udah dapat uang, bukannya dibeliin, nggak lihat noh Sayyidina Hasan Husain udah kelaparan noh, katanya. Ambil lagi uangnya, kasih semua lagi nggak disisain. Sementara kita, pola pikir kita pasti akan berkata begini, kok lugu amat sih, kok ada orang minta dikasih, kan ini ada yang lagi perlu ini, kenapa dikasih gitu. Ini kalau dalam taraf pikiran kita ya, yang awam ya, kenapa nggak kasih setengahnya aja sih, setengahnya kan bisa buat beli makanan, setengah kasih buat dia gitu loh, kenapa kasih semua gitu loh. Ini pola pikir kita nih ya. Lalu faqala laha, terus sudah kelewat ini. Qala qadis tarih. Oh bukan. Oh ke atas lagi. Oh ya. Wa kharaja Ali. Nah, habis ngomong gitu keluar Sayyidina Ali, nggak mau panjang ngomong, nggak mau debat. Wa kharaja Ali yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dan pengen ke Rasulullah. Nah, kayaknya udah mentok pengen ke Rasulullah nih. Pengen ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ketemu faida bi Arabi ma'ahu, ada seorang Arab Badui, ma'ahu naqah, bersama dia ada unta. Yakuduha, yang dalam keadaan dituntun. Fadana minhu, maka mendekatlah dari orang tersebut Sayyidina Ali
Faqala ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, katanya. Ishtari hadinaqah, beli nih unta nih. Di unta saya nih, katanya. Qala ma'isy, saya nggak punya duit, gimana sih mau beli? Saya punya duit, tidak ada, saya kasih, saya pinjemin gitu. Untuk Allah. Qala ana abiuka bitakhir, saya jual ke engkau ya Abul Hasan, kasih tempo. Nih, ambil ontanya, bayarnya tempo, nanti bayarnya, boleh bawa dulu aja. Kata Arab Badui tadi, katanya. Qala fabikam, berapa? Qala bimiah dirham. Ya 100 dirham lah onta itu, katanya. Oh iya dah. Qala qadis taro itu. Oke, saya beli. Tapi bayarnya nanti ya, tempo ya. Ya udah, bawa dulu aja. Percaya. Fahidu huwa bi Arabi, enggak lama kemudian ada seorang Arab lagi, akhar yang lain, orang Arab yang lain. Ja'ahu qala ya Abul Hasan, atabi hadhihi naqah, apa engkau jual nih onta? Ngomong gitu ke Sayyidina Ali. Qala na'am. Dijawab oleh orang Arab tadi. Qala bikam, berapa? Qala bisalah sami'ah dirham, 300 aja deh. Kan dia beli 100, tapi tempo. Ada orang yang mau beli, dijual 300, boleh dong. Udah, saya jual 300. Nah, qad istaraitu faidah wa qala istaraituha fa naq'uduhu al arabiyu bisalah sami'ah, dibayar cash kontan 300 dirham. Summa akhadha, kemudian Sayyidina Ali cuman ngambil bismam, apa tuh? Tali kekang ini, onta. Nah, cuma pengikat onta, cuman ngambil itu aja. Fadafa'aha ilahi fa'aqbala ila manzilna. Nggak lama kemudian pulang ke rumah bawa uang. Nah, ada tersenyum, nggak jadi ke Rasulullah, mengkol. Tadinya mau ke Rasulullah. Di tengah jalan ketemu orang Arab mau jual onta, dibeli. Dan itu terus lagi baru mau jalan sebentar, ketemu orang Arab lagi, ada yang mau beli, dijual, dapat 300. Ya singkat cerita, 300 ini masih dipegang nih. 300 ini masih dipegang. Ila manzil Fatimah, fa'aqbala ila manzil Fatimah, maka menghadaplah, masuklah ke dalam rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Falama nazarathu tabassamat. Ketika melihat Sayyidina Ali bawa sesuatu, senyum. Nah, enggak di awal nangis, senyum, agak senyum lebar. Tsumma qalat, berkata Sayyidah Fatimah, mahadha ya Abul Hasan, bawa apa nih bapaknya Hasan? Nah, gitu. Seneng. Qala Ali ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, istora itu naqah bitakhir, saya beli onta tempo 100 dirham, wa bi'tuha, dan saya jual 300 dirham. Nakdan, cash, katanya. Qalat laqad wafaqta, sungguh telah tepat yang engkau lakukan, kata Sayyidah Fatimah. Summa kharaja, udah itu selesai, sepertinya kayak mau beli makanan, terus nggak dipinjemin lagi. Kalau dipinjemin lagi nanti tambah besar lagi. Summa kharaja Ali karamallahu wajahu, kemudian Sayyidina Ali keluar rumah. Ana indaha yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya tetap mau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala min babil masjid, ketika sudah mulai mau masuk ke dalam masjid, nazara ilahi Nabi alaihi salam. Rasul melihat dari dalam masjid. Dari dalam masjid, wa tabassama, dan tersenyum. Rasul lihat Sayyidina Ali datang gitu, Rasulullah lihat raut mukanya, Rasulullah tersenyum. Wa tabassama falamma ata, maka ketika datang, wa sallama, dan memberikan salam ala Nabi alaihi salatu wassalam, faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, atukhbiruni am ukhbiruka, saya yang mau engkau ngasih kabar ke saya, atau saya mau kasih kabar ke engkau? Nah, gitu langsung ditembak sama Rasulullah. Mau siapa nih? Engkau yang ngasih kabar ke saya, atau saya yang ngasih kabar engkau nih? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Qala batukhbiruni anta, udah engkau yang mengabarkan kepada saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasan,
Wahai Abul Hasan ya Sayyidina Ali, hal ta'rif, apakah engkau tahu al-a'rabiyya alladzi ba'aka naqata wal a'rabi alladzi ishtara minka naqah? Apakah engkau tahu orang Arab yang menjual ontak kepadamu dan orang Arab yang membeli ontak daripadamu? Faqala, dijawab oleh Sayyidina Ali, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu. Jadi nggak dijawab nggak tahu Rasulullah gitu, nggak, tapi lebih sopan, Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, tubalaka, sungguh beruntung kau Sayyidina Ali. Bahin bagus katanya. Ya Ali, a'taita qardon, engkau berikan pinjaman lillah kepada Allah Subhanahu wa taala, sittah darahim, 6 dirham. Fa'ataqallahu ta'ala 300 dirham, dan Allah memberimu 300 dirham. Berapa kali lipat? 6 ke 300 50 kali lipat. Badala kulli dirham, dan Allah mengganti dalam setiap dirham khamsina dirham, 50 dirham. Fa awwalu Jibril, yang datang pertama Arab itu adalah Jibril, dan yang berikut Arab keduanya adalah malaikat Israfil alaihi wassalam. Dan di riwayat lain dikatakan yang pertama adalah Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikail. Itulah kisahnya. Kita lihat dari alur ceritanya, sangat dramatis sekali itu. Punya uang, datang ke rumah minta makan. Di rumah nggak ada apa-apa. Ada nih 6 dirham, tapi lagi dikerjain nih. Belum beres berarti kan? Udah sini uangnya. Uangnya mau dibikin beli makanan, karena memang cucu Rasulullah atau anaknya Hasan dan Husain belum makan. Di tengah jalan ada yang bilang, mau pinjemin ke Allah nggak nih uang? Artinya ada yang minta sedekah. Ya udah nih, kasih 6. Pulang, nangis Sayyidina Fatimah melihat kondisi nggak bawa makanan, sedangkan Sayyidina Hasan dan Husain kelaparan. Nggak mau berdebat, Sayyidina Ali keluar. Pas keluar ketemu seorang Arab mau jual ontak, tawarin ontak, nggak punya uang. Timbullah kepercayaan, ya udah bawa dulu aja, tempo bayarnya, harganya 100 dirham. Nggak lama jalan nuntun, belum nyampe ke pasar mungkin ya, belum ditawar-tawarin, udah ada orang Arab yang mau nawar 300 cash. Ya udah nih saya jual. Pulang ke rumah, seneng lah semuanya. Nah, endingnya tuh bagus gitu. Wal hadisul akhir, hadis yang lain, minal masmuat, yang didengar, An Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqaw fi yadillah qabla an tadkhula fi yadis sa'il. Sedekah itu, amal sedekah itu apabila sudah dikeluarkan dari tangan pemiliknya, itu akan sampai ke tangan Allah sebelum diterima oleh orang yang meminta. Jadi jangan khawatir, sudah bawa uang, di tengah jalan uangnya hilang, nggak usah khawatir. Ketika kita niat mau bawa uang, kita mau sedekahkan, kita mau masukkan ke dalam keropak, di tengah jalan hilang atau ada kejadian, nggak usah khawatir. Sebelum uang sedekah itu sampai ke tangan si peminta atau si penerima, itu sudah sampai di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah khawatir, ini kira-kira kalau saya sedekah nyampe gak nih sama fakir miskin aja. Jangan dikentit nih sama panitia nih. Ya jangan saya masuk ke keropak, nanti ujung-ujungnya keropak dikorek-korek sama merebot. Atau sama DKM itu, suka isengan tuh anak-anak. Keropak dikolek-kokel gitu. Koet-koet sama anak itu. Iseng, nakal itu. Khawatir, saya gak mau, saya mau langsung aja. Nah, jangan usah khawatir. Sebelum sedekah itu nyampe ke si penerima, sudah nyampe dulu ke tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatatakallamu bi khamsi kalimat, maka berkatalah sedekah tadi dengan 5 kalimat. Yang pertama, awwaluha taqulu, berkata sedekah tadi. Kata sedekah nih, kuntu sagiron, dulu saya dikit katanya. Dulu saya dikit, cuman 6 dirham, kata dikit. Fakabbartani, maka sekarang engkau telah membuat aku menjadi besar, jadi banyak, gara-gara disedekahkan. Sebelum sedekah dikit, setelah kita sedekahkan menjadi banyak.
Yang kedua, wa kuntu qalilan, dulu aku dikit katanya. Fakatsartani, dan sekarang engkau membuat aku menjadi banyak berlimpah ruah setelah disedekahkan. Wa kuntu aduan, dulu aku sebelum disedekahkan itu seperti kayak musuh. Banyak musuh, punya uang. Fa ahbabtani, maka setelah engkau sedekahkan, maka aku menjadi dicintai. Kata sedekah. Wa kuntu fanian, kata sedekah, dulu aku fana, bisa musnah, bisa hilang, fana. Fa abqaitani, maka setelah sedekah engkau menjadikan aku menjadi kekal. Nggak ada sedekah yang fana, yang hilang, yang menguap tuh nggak ada. Semuanya akan kekal. Apa yang kita makan menguap. Uang banyak, beli makanan banyak, kita makan, habis ujungnya masuk ke dalam septic tank. Tapi uang yang banyak ini nggak kita makan sendiri, kita bagi. Nah, itu yang nggak hilang, kekal dia. Wa kuntu harisi, dan engkau dulu harisi, menjaga saya, kata si uang nih yang sebelum menjadikan sedekah. Fal'an, dan sekarang sirtu harisaka, dan sekarang aku menjaga engkau, kata sedekah. Nah, setelah kita sedekah, kita dijaga oleh sedekah, dilindungi oleh sedekah tersebut. Waruya an makhul asyami, ruya an makhulin asyami, telah diriwayatkan oleh Sayyidina Makhul Asyami rahmatullahu alaihi, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, berkata, idza tasaddaqal mu'min shadaqatan radiya bihi anhu, ketika seorang mukmin bersedekah, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadat jahannam ya Rabbi, dan berteriak nih neraka, ya Rabbi i'dzan li bis sujud. Ketika kita sedekah, siapa yang teriak-teriak? Neraka. Teriak sampai mengatakan, ya Rabb i'dzan li bis sujudi syukron laka. Ya Rabb, izinkan aku untuk sujud kepadamu karena menandakan saya syukur kepada engkau. Kenapa kau harus bersyukur gitu? Faqat a'taqta ahadan, maka sungguh telah engkau bebaskan seorang hamba min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, sungguh telah engkau bebaskan seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min adabi, dari azabku, kata neraka tadi harusnya itu diazab gitu. Li'anni kuntu astahi, karena bahwasanya sungguh, kata malaikat, kata jahanam nih, kata neraka, sungguh aku malu min Muhammadin alaihi salatu wasalam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu adzib ahadan min ummati, untuk mengazab seorang aja dari umatnya. Malu saya itu, enggak malu saya menghadap Rasulullah kalau saya harus mengazab satu aja umat daripada umat Nabi Muhammad. Malu gitu. Kalau kita nggak tahu malu. Walaupun dari minto A3, akan tapi prosedurnya mau nggak mau, tugas saya menyiksa, ya saya harus menyiksa. Nah, gitu kata kata neraka jahanam. Jadi ketika seseorang sedekah, selamatlah dia dari api neraka. Gara-gara selamat dari api neraka itulah minta izin sama Allah, neraka tadi ingin sujud syukur, dia tidak jadi mengajab umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau mengajab memang itu tugasnya dia, tapi dia malu sama Rasulullah gitu. Kok gimana sih, Rasulullah punya kesayangan, kita cinta sama Rasulullah, terus kita siksa, kan nggak enak gitu sama Rasulullah. Nah, ini neraka ini nggak enak dan dia malu sama Rasulullah, harus mengazab salah satu umatnya, walaupun itu tugasnya. Terus wa nazalat hazil ayat, dan turunlah ayat ini ala fadli sedekah, tentang keutamaan sedekah. Khudz min amwalim sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Khudz, ambillah dari harta mereka sedekah, tutahhiruhum, dengan sedekah itu akan mensucikan mereka, akan membersihkan mereka, washolli alaihim, dan doakan atas mereka, inna sholataka, sesungguhnya doa kalian, sakanun, memberikan ketentraman kepada mereka. Nah, orang yang bayar sedekah, orang yang bayar zakat, itu kan didoain. Nah, doa itu membuat orang tuh tentram, cukup gitu.
Kenapa banyak orang-orang kaya selebritis? Apa sih yang nggak kurang? Duit berlimpah sampai duit itu kalau di kamar mungkin dia bisa tidur di atas uang, bukan rupiah, dolar. Apapun dia inginkan bisa. Apapun yang mau ada. Apapun keinginan dia bisa terwujud. Semua orang mengenal dia, kemewahan dia capai, kemegahan dia dapatkan, terus reputasi dia miliki. Tapi kok masih nggak puas-puas juga gitu. Di satu sisi Pak Haji, hidupnya berkecukupan, nggak terlalu mewah, tapi dia hidup merasa puas, ada tenang, tentram. Di antaranya adalah doa dari orang-orang yang menerima sedekah, doa dari orang-orang yang menerima zakat. Didoakan akhirnya tentram. Nah, kepuasan tentram itulah yang nggak dimiliki oleh orang lain. Sehingga orang-orang kafir dia tidak pernah akan merasa cukup hidupnya. Siapa coba bintang-bintang yang kita kenal? Ujung-ujungnya apa? Karena nggak ada perasaan kepuasan sampai tiba-tiba meninggalnya overdosis. Karena nggak puas, dia ingin memberikan kepuasan dirinya, dia cari gitu, nggak ketemu. Yaudah mentok-mentoknya kalau nggak di minuman, di obat. Karena sudah dosis ini kurang, ditambah dosis lagi, kurang, ditambah dosis lagi, akhirnya overdosis, ujungnya mati. Karena tidak pernah mendapatkan ketentraman dan kepuasan. Kita alhamdulillah dengan sedekah saja didoain. Coba lagi bawa mobil, bawa motor, kasih ke polisi cepek. Makasih bos, didoain jadi bos. Cuman 1.000. Kasih Pak Haji. Alhamdulillah walaupun nggak punya duit didoain jadi bos. Ngasih ke tukang parkir 2.000. Makasih Pak Haji, mudah-mudahan selamat di jalan. Coba didoain selamat di jalan. Perkara dia terima berapa, ikhlas nggak ikhlas, yang jelas dia udah ngedoain kita. Coba didoain cuman ngasih 2.000. Selamat, semoga di jalan selamat. Makasih Pak Haji, Bu Haji, semoga usahanya lancar. Didoain gitu. Nah, doa-doa dari mereka itu kan insya Allah dikabul, diijabah oleh Allah. Kadang ada kepentingan gitu. Nah, itulah kenapa kita bersyukurnya bisa kita sedekah, bisa zakat. Ada doa-doa orang yang membuat hati kita ini tentram. Orang yang pelit nggak tentram hidupnya, resah, gundah gulana gitu, nggak tentram gitu, karena nggak didoain, malah sumpahin orang mulu gitu. Sumpahin mulu. Berarti kalau kayak gini berkorelasi dengan Ar-Rahim itu ya Ustaz? Ya, berkorelasi dengan Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi nggak semua orang akan bisa nerima tentang Rahimnya Allah itu. Hanya orang-orang pilihan saja. Kalau Rahman semuanya terima. Ini kayak gini tidur nih, dapat Rahmannya Allah nih. Kita ngaji berisik, tenang aja nih tidur. Dapat Rahmannya Allah deh nih. Terus sampai mana tadi? Inna sholataka sakunun, yakni duauka wa istighfaruka tuma'niyatul lahum, yakni doa dan istighfarmu menjadi tumaknina untuk mereka. Inna Allah ta'ala qad qabila minhum, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima dari sedekah dan zakat mereka. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khudus shadaqah. Alam ya'lamu, apakah kau tidak mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah menerima taubat daripada hambanya, wa ya'khudus shadaqah, dan menerima mengambil zakat. At-Taubah 104. Fayaqbalu shadaqah kama akhadha Rasul. Allah menerima zakat, menerima sedekah sebagaimana Rasulullah mengambil zakat di antara orang-orang muslim. Rawiya an Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Lama nazalat hazil ayat, ketika turun ayat ini nih. Nah, cerita Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya daripada Sayyidina Umar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah khairan yarahu, maka dia akan melihat kebaikan, akan menerima kebaikan seperti itu jumlahnya. Fakultu, berkata Rasulullah, ya Rabb, hadza qalil fi haqqi ummati, katanya. Ya Rabb, dikit ini mah buat umatku, katanya. Sedikit amat buat umatku kok. Mengerjakan amal 1 dapat 1. Kayaknya dikit nih untuk umatku, kata Rasulullah. Berkata Allah Subhanahu wa taala, in qalalta, kalau engkau merasa dikit, hadza fatakun hasanah wahidah bihasanatin. Oke, kata Allah. Kalau menurut engkau dikit, 1 kebaikan, aku jadikan 2 kebaikan ganjarannya, kata Allah, dinaikin.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru, yaitu mereka lah orang-orang yang menerima ganjaran 2 kali lipat bima sabaru, karena daripada kesabaran mereka dikasih 2 kali lipat. Lalu setelah turun ayat tadi, Rasulullah berkata lagi, ya Rob, hadza qalil fi haqqi ummati. Ya Rob, ini dikit masih untuk umatku. Coba Rasulullah sampai begitu, coba berbanjaknya sama Allah itu sampai, ya Allah dikit amat buat umatku loh, tambah dikit. Ada tawar menawar gitu. Dan bukan buat pribadi. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, falyakun bihasanatin wahidah asrun amsalihah. Baik, kalau itu dikit, maka satu kebaikan aku jadikan 10 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baginya 10 kali lipat kebaikan. Al-An'am ayat 160. Setelah turun ayat tersebut, apa kata Rasulullah? Ya Rabbi hadza aidon qalil. Ya Rabb, ini juga masih sedikit, kata Rasulullah. Coba, oke, enggak baik itu Rasulullah sama kita. Ini juga masih dikit ya Allah, katanya fi haqqi umati, untuk umatku ya Allah. Gimana sayang tuh Rasulullah kepada kita. Kalau Allah Ta'ala, dan Allah enggak gini, ya elah udah dikasih minta nawar lagi. Enggak begitu. Enggak ada seperti itu. Dibuat dialognya itu membuat kita terkesan dialog antara Allah dengan Rasulnya itu dengan kasih itu begitu mesra dan manja gitu. Dikasih minta, nggak langsung, nggak dikasih brek, nggak dikasih begitu, ada prosesnya gitu. Terus qala falyakum bi hasanati wahidah sab'amiyah. Nah, dinaikin lagi. Baik, kalau gitu satu kebaikan akan dijadikan sab'amiyah 700 ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, masalul lazina yunfikuna amwalahum, seperti perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbah, seperti perumpamaan habbah, 1 biji. Yang 1 biji tadi ambatat sab'a sanabil, dari 1 biji tadi menjadi 7 bulir. Dari 1 bibit jadi 7 bulir. Terus fikuli sumbulatin, dari 7 bulir, 7 dari setiap bulir ini mi'atu habatin, akan muncul 100 biji lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah Maha luas anugerah dan Maha mengetahui. Dari satu kebaikan itu Allah perumpamakan seperti biji, yang dari biji ini nanti akan tumbuh menjadi 7 bibit. Dari 7 bibit ini akan tumbuh lagi menjadi 700 biji. Berapa kali lipat tuh? 700 kali lipat, ya kan? Udah banyak ini. Nah, itu Al-Baqarah ayat Hah? 261. Setelah turun ayat tersebut, nah Rasulullah SAW bersabda, ya Rob zid li ummati, ya Rob tambah lagi atuh buat umatku, katanya. Minta lagi dong ya Rob buat umatku gitu. Farazalat hazilah, turun lagi ayat berikutnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Man dzalladzi yuqridu, barang siapa orang yang telah memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman kebaikan, maka akan dilipat gandakan bagiannya. Qala, setelah turun ayat tersebut Rasulullah berkata lagi, ya Rob zid li ummati, ya Rob tambah lagi dong buat umatku. Coba, saking sayang kepada umatnya, jangan sampai umatnya kekurangan, minta terus, minta kebijakan terus. Fanajalat, turun lagi ayat berikutnya. Fanajalat hazil ayah, maka turun lagi ayat berikutnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Dan sesungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu dia akan mendapati bighairi hisab, tanpa hisab. Faqad jaa fil akhbar man tasaddaqa bi tamrah yajid thawabaha yaumal qiyamah mithla jabalin fil mizanihi. Diriwayatkan khabar yang lain, barang siapa yang bersedekah 1 tamroh, 1 kurma nih, ganjaran pahalanya itu pada hari kiamat nanti seperti ukuran gunung timbangannya. Jadi sampai yang terakhir ini adalah tanpa hisab.
Itu yang paling paling esensi banget kan, tanpa hisap. Yang pertama sekian dapat masih dihisap, dinaikin masih ada hisabannya, dinaikin lagi ganjarannya masih ada hisapnya, diganjar lagi masih ada hisap. Yang terakhir udah nggak ada hisap, nggak ada perhitungan. Artinya nggak ada, kalau dalam pembuka itu tidak ada pembukuan, tidak dibuka pembukuannya nih. Udah tutup buku, selesai. Itu yang paling bagus kan, yang paling esensi banget yang kita inginkan. Nah, nggak ada stock up lagi, udah selesai, nggak ada selisih segala macam. Nah, itulah yang terakhir yang diinginkan oleh Rasulullah untuk umatnya, bigori hisab, tanpa ada hisabnya. Bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, sampai Rasulullah sampai berulang-ulang tawar menawar minta kebijakan, dinaikin lagi terus ganjarannya, dari mulai 1:1, terus dari 1:2, terus 1:7, terus 1:700, terus berbanding lagi dari 700 sampai bigor hisab ya, sampai bigor hisab. Wallahu a'lam. Jadi ini merupakan modal kita untuk selalu bersedekah. Tidak harus banyak, tapi paling tidak setiap hari ada yang kita sedekahkan. Kita nggak tahu sedekah mana yang dikabul, sedekah mana yang diterima, sedekah mana yang di situ membuat kita justru membawa kita ke jalan yang Allah ridhoi. Ngasih satu, yang mana aja ngasih. Kan nggak dilihat dari banyaknya amal kita. Kalau sama cucu? Gak apa-apa, sama aja niat sedekah buat orang-orang terdekat dulu. Kalau orang-orang terdekat udah cukup nih, mulai lingkaran berikutnya. Sehingga kalau kita mau ngasih pun nggak perlu harus punya saudara ada di mana, ada di Jawa, nggak perlu di Jawa urusan orang Jawa. Ada saudara yang di Sumatera, biar orang Sumatera yang ngurus. Kita hidup di lingkungan orang-orang sekitar kita, ya itulah yang kita kasih, gitu loh. Jadi jangan jor-joran ke luar kota, orang sekeliling kita kelaparan. Nah, itulah caranya kita memberikan sedekah. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah ridho kepada beliau. Anam ro'atan atats, bahwasanya cerita Sayyidina Aisyah, ada seorang perempuan datang ila Nabi alaihi salatu wassalam, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ya bisat yaduha ayyumna, dalam keadaan kondisi tangan kanannya itu kering seperti, pernah lihat nggak seperti pohon ranting yang sudah kering nggak ada ini, yang nggak ada darahnya, nggak ada dagingnya, kering. Sedangkan yang kirinya nggak apa-apa, kanannya aja nih yang kering nih, kanan kering, bisa digerakkan seperti kulit orang yang memang udah lagi sakit, kurus kering gitu. Ini udah tinggal kulit membalut tulang, nah, kayak gitulah, kering sekali. Faqalat ya Rasulullah, berkata wanita tersebut kepada Rasulullah, ud'ullaha hatta yuslih yadi wa yu'iduha ila halatil ula. Berkata perempuan tadi, ya Rasulullah, mohon mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan tangan kananku ini kembali kepada sedia kala, seperti semula lagi, enggak kering begini. Faqala laha an-nabi alaihi salatu wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan tadi, Malladhi aibasa yadaki, apa yang menyebabkan tangan kamu jadi mengering begitu? Kata Rasulullah kepada perempuan tadi. Qalat ra'aitu fi manami, cerita dia, mulai ngadu dia cerita sama Rasulullah. Qalat, berkata perempuan tadi, ra'aitu fi manami, saya bermimpi. Ini lagi mimpi nih, cerita kalau dia lagi mimpi. Mimpinya, ceritanya adalah ka'anal qiyamah qad qamat, sungguh ketika itu kiamat sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi kiamat. Wal jahimu qad su'irat wal jannatu uzlifat, neraka jahanam sudah dinyalakan apinya sudah dinyalakan. Wal jannatu uzlifat, dan surga pun sudah dibentangkan, sudah dipersiapkan bagi penghuninya. Wasaratin nar audiyatan,
Dan neraka jahanam itu ada lembah. Ada sebuah lembah. Waraitu fi wadin min audiyah jahannam. Dan saya melihat di situ ada faraitu, dan saya melihat di salah satu di lembah tersebut ada walidati, ada ibu saya. Dia lihat ada ibunya. Wa fi yadiha qit'ah minasyahmin wa fi yadiha ukhra khirqah shaghirah. Ibunya itu dia lihat di tangannya satu megang kayak daging, dan syahminnya lemak gitu ya, bukan daging, bukan laham, bukan daging tapi lemaknya daging. Lemaknya, dan tangan satu lagi megang secarik khirqah, secarik kain usang. Secarik kain, yang satu lemak, yang satu kain. Tattaqi biha minan nar. Dengan kain itu dia berusaha untuk melindungi dirinya, menjaga dirinya dari api neraka. Qalat, berkata anak tadi kepada ibunya, mali araki ya ummah fi hadzal wadi. Ibu, mali, aku tidak melihat engkau wahai ibuku fi hadzal wadi, di lembah ini, sedangkan wa kunti muti'ah li rabbiki wardo anki zaujaki. Sedangkan engkau termasuk hamba yang taat kepada Tuhan, dan engkau termasuk wanita istri yang diridhoi oleh suami. Satu kasusnya nih, termasuk hamba yang taat, dan juga dia diridhoi oleh suaminya, tapi ada neraka. Kenapa nih penyebabnya? Berarti ada sesuatu yang membuat dia masuk neraka. Faqalat li yabnati, berkata ibunya ke anaknya, yabnati, wahai putriku, in kuntu bakhilah fi dunya, dulu saya dunia kikir, pelit sangat pelit nih, sampai sedemikian ini. In kunta bakhilah fi dunya fahada maudi'a al bukhala, dan ini tempat disediakan bagi orang-orang yang bakhil. Lembah yang tadi itu dipersiapkan memang untuk khusus orang-orang yang bakhil, pelit. Nah, di situ tempatnya. Faqalat laha ma hadhihi syahmah wa khirqah allatani arahuma fi yadiki. Lalu saya melihat engkau memegang satu lemak, yang satunya lagi engkau pegang kain. Untuk apa? Kata anaknya kepada ibunya. Faqalat hadhihi shadaqah allati tasaddaqtu bihima. Ini hanya sekedar sedekah yang dulu pernah saya sedekahkan di dunia, hanya segini-segininya gitu. Ngasih orang pun bukan daging, tapi lemak. Ini gambaran bahwa ngasih ke orang itu bukan sesuatu yang terbaik. Asal yang terbaik itu kan bukan ngasih lemak, tapi ngasih daging. Nah, dia ngasih orang tuh bukannya daging, malah dikasih lemak. Dan dia bukan ngasih pakaian yang bagus, tapi yang dikasih adalah cari kertas, kain yang sudah usang. Ini menggambarkan bahwa segini pun dia memberi orang itu, memberi sesuatu yang tidak yang terbaik. Karena apa yang kita berikan kepada orang lain itu adalah harga daripada diri kita. Kalau kita ngasih orang sekian, ya itulah harga diri kita gitu. Kalau kita ngasih zakat fitrah, berasnya beras yang murah, itulah harga diri kita. Kalau kita ngasih beras yang terbaik, disitu kita menghargai diri kita. Jadi jangan mentang-mentang ngasih ke orang zakat fitrah, cari beras yang paling, ditanya, "Mang, mana beras yang paling murah nih?" Ini. Ya udah, ini buat zakat. Cari mana beras yang bagus? Ini. Ya udah, saya pilih ini. Walaupun kita nggak pernah makan beras yang sebagus itu. Gitu loh. Gitu ya. Lanjut. Wa ma tasaddaqtu fi jami' umri. Saya nggak pernah seumur hidup saya ngasih sedekah kecuali yang itu saja. Kecuali hanya khirqah dan syahmah ini. Fa'utiyatu dzalika, maka saya dikasih kain sama lemak itu untuk jaga diri. Fa'ana ataki, dan saya menjaga diri saya bihima, dengan kedua barang tadi, minan nar, dari api neraka, wal azab, dan azab api neraka. An-nafsi, daripada diri saya. Qultulaha, putrinya bertanya, aina abi, mana ayah? Kok cuman ibu aja sendiri di sini? Ayah kemana? Kata anak ke ibunya. Dijawab oleh ibunya, qalat huwa kana sakhiyan
Ayah mah dulu beda, sakhi dermawan, suka ngasih. Kadang kalau kalau ayahnya mau ngasih, kata ibunya, jangan dah, bisa pakai itu mah, simpan aja. Ini kan barang nggak dipakai, Bu. Iya, simpan aja buat pajangan. Ujung-ujungnya itu barang yang disimpan kepake kagak, yang ada malah hancur. Koleksi. Terus ini makanan, Jana simpan aja, masih enak kok. Ujung-ujungnya dimakan kagak, ujungnya itu makanan dibuang karena sudah nggak enak. Coba ketika itu dikasih, manfaatnya kan lebih, sedekah. Beda bapaknya mah suka ngasih, sakhiyun. Fahuwa fi maudil asqiya, sedangkan ayahmu berada di tempat khusus orang-orang yang dermawan, fil jannati, di dalam surga. Faji itu ila jannah. Nah, ini anak dalam mimpinya pergi dia ke surga. Pergi ke surga. Faji itu ila jannah wa idza walidi qaim ala syati haudika ya Rasulullah. Dan dia lihat ketika itu walidnya, bapaknya berdiri di pinggir danaunya Rasulullah nih. Ya Rasulullah, berada di pinggir danau. Pinggir danau. Syati haudika ya Rasulullah, di pinggir danau engkau ya Rasulullah. Yuskin nas, dan ketika itu lagi ngasih minum orang-orang. Nah, ngasih minum orang-orang. Nih, ayahnya ini ngasih minum orang. Gelas yang dia berikan minum orang-orang tersebut diambil ya'khuzul ka'sa min yadi Ali. Jadi gelas itu diambil dari tangan Sayyidina Ali. Jadi ayahnya ngasih minum orang, gelasnya ini diambil dari tangan Sayyidina Ali gitu ya. Wa Ali min yadi Utsman, dan Sayyidina Ali gelas ini diambil dari tangan Sayyidina Utsman. Wa Utsman min yadi Umar, dan Sayyidina Utsman ngambil dari gelas tangannya Sayyidina Umar. Wa Umar min yadi Abi Bakr Siddiq, dan Sayyidina Umar ngambil gelas itu dari tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa Abu Bakar Siddiq minka ya Rasulullah, dan Abu Bakar Siddiq ngambil gelasnya langsung dari engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Abi, wahai ayah, inna, bahwa sesungguhnya walidati imro'atak, sesungguhnya ibuku, dan itu adalah istrimu, al-muti ahli rabbiyah, orang yang taat kepada Rob, wardo anta anha, dan engkau ridho kepadanya gitu. Satu taat, yang kedua suaminya ridho, tapi masih di penjara karena sifat fikir. Wahia fi wadin kadza fi jahannam, dan sekarang posisinya ada di neraka Jahannam, di tempat lembah khusus orang-orang yang bakhil. Sedangkan engkau taskinna, sedangkan engkau sekarang ngasih minum orang-orang fil hadin Nabi, dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat ironis sekali gitu. Sementara ayahnya ngasih minum orang-orang, sementara satu sisi istrinya ada di neraka gitu loh. Berarti di sini terlihat bahwa sedekah suami istri berbeda. Sifat itu berbeda. Adapun ngasihnya, ya sedekahin jangan, sedekahin, itu sama. Tapi sifat daripada syakhi sama bakil itu satu sama lain berbeda. Terkadang apa yang sedekahkan istri juga adalah bagian dari suami. Apa yang sedekahkan suami adalah sedekah juga dari istri. Tapi sifat ini yang berbeda. Nah, sehingga ketika memberikan sedekah itu, ya sudah kita katakan, Bu, kita sedekah ya, silakan. Ya, ini sedekahnya ya, silakan. Nah, itu menjadi sedekah yang bersama. Tapi kalau sepertinya kita, si istri itu masih dulu sedekah, setelah itu baru bilang ke si suaminya, tadi habis sedekah istilahnya. Boleh saja, tapi memang lebih bagus, ya mau sedekah nih. Iya, betul. Kalau memang itu suatu kebiasaan istrinya, dan setelah itu istrinya baru bilang ke suami, itu sifatnya hanya konfirmasi. Iya, Karena memang sudah merupakan kebiasaan, itu nggak apa-apa. Terus kita lanjut. Oh ya. Dan sementara engkau memberi minum orang-orang daripada telaganya Rasulullah SAW, wahia
atsyanah, sedangkan ibu sekarang dalam keadaan kehausan. Fa'atoha syurbah minamai, cobalah kasih minum itu seteguk aja buat ibu, min ma'in. Faqala yabnati, wahai putriku, inna waladatika fi mawadi'il bukhala wal asah wal mudnibin, sungguh ibumu itu berada di tempat orang-orang pelit, tempat orang maksiat, dan tempat-tempat orang yang berdosa. Wa innallaha ta'ala harama ma'a haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan air dari danau tadi bagi orang yang berbuat maksiat, orang yang pelit, dan orang yang berbuat dosa. Tapi ini anak karena cintanya sama ibunya dia maksa. Nah gitu ceritanya. Qalat, berkata perempuan tadi, dia sambil cerita nih. Qalat fa akhastu minhu ka'san bikafin min ma'in. Kemudian diambil tuh gelas dari tangan ayahnya. Min ma'in li ashrabaha fasaqaitu biha ummi. Dia ambil gelas dari ayahnya tadi, terus dia mau kasih buat ibunya. Untuk ngasih ibunya. Falama suribat, ketika dia mau memberikan minum untuk ibunya, sami'at sautan yakulu, mendengar suara yakulu. Aibasallahu ta'ala yadak, semoga Allah mengeringkan tangan engkau. Ngomong ke perempuan tadi. Jita, engkau datang, jiti wasakoiti jiti wasakoiti al-asiyah al-bakhila min hadin Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau datang, terus engkau kasih minum orang yang maksiat, orang yang pelit, diambil daripada telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah dengar suara gitu, fantabahat, langsung dia bangun dari mimpinya. Dia terbangun dari mimpinya. Faida yadi yabisat, maka saya melihat tangan saya kering, tangan yang kanan. Faqala laha, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, setelah mendengar cerita itu, Nabi berkata, adarra biki bukhlu walidatika fi dunya fakaifalha fil uqba. Kata Rasulullah, tuh, sifat pelit ibumu memudaratkan, membahayakan dirimu di dunia. Sifat pelit ibumu itu membahayakan kamu di dunia. Fakaifalaha fil uqba. Nah, gimana keadaan dia sekarang di neraka? Efek negatif dia pelit saja berpengaruh terhadap anaknya, karena anaknya menolong. Nah, dibanding efeknya lagi mana, apalagi yang ibu kamu yang ada di neraka gitu. Kata Rasulullah SAW. Semua kolak terus sambil cerita. Ini kan dari Sayyidah Aisyah ya. Sayyidah Aisyah cerita. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, inna Nabi alaihi salatu wasallam qad wada'a asah ala yadiha. Kemudian Rasulullah meletakkan tongkatnya Rasulullah di tangan perempuan tadi. Sambil berdoa, ilahi biru yallati hakat anha antuslihu yadah. Ya Rabb, dengan sebab ru'yah mimpi yang telah dia ceritakan, memohon kepada engkau antuslihu yadaha, semoga engkau mengembalikan, menyembuhkan tangannya. Lama kemudian fasolahat yadaha alal makan fasorat kama kanat, maka nggak lama kemudian tangannya kembali sembuh dan kembali ke sedia kala lagi, tangannya segar, tidak kering. Nah, jadi hikmahnya di sini, setaat apapun orang, walau bahkan sampai ridho suaminya, ketika ada sifat dia kikir, pelit, maka yang terjadi adalah neraka akan semakin mendekati dia dan surga akan semakin menjauh dari dia. Sifat-sifat bakhil, sifat-sifat dermawan, itu surga akan senang, neraka akan semakin menjauh. Nah, ini akan terjadi sebaliknya. Ketika seorang kikir itu
neraka akan semakin dekat bahkan sampai diambil, dan surga akan semakin menjauh terhadap orang yang kikir. Nah, sehingga ketaatan bahkan keridhaan suaminya dengan sifat kikirnya tadi itu malah menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Apakah tidak dihitung ridho dan taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Dihitung, itu hanya untuk mengurangi sisaan dia di api neraka, bukannya tidak dihitung. Nah, di sini artinya bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak diperbolehkan untuk, kalau kita ingin soleh sendiri, nggak boleh. Ini kampung nih pada banyak judi, banyak perzinahan, banyak mabok nih. Kita soleh, rajin sholat, rajin ngaji, rajin wirid. Tapi kebaikan itu hanya untuk pribadi. Kita nggak pernah untuk mencoba memperbaiki orang-orang sekeliling kita. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, ketika kita menjadi makhluk sosial, kita memiliki segalanya, kita diminta untuk bagaimana kita bisa berbagi apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati juga dinikmati oleh orang lain. Nah, itulah yang diharapkan daripada keberadaan kita sebagai makhluk sosial. Sehingga ketika kondisi kita soleh, kita rajin ibadah, rajin tadarus, rajin sholat malam, rajin berpuasa, dan kita ada sifat kikir, walaupun tidak akan pernah terjadi bagi orang yang mempunyai sifat-sifat soleh seperti itu. Andai saja seperti itu, maka orang yang soleh, rajin ibadah, dan dia pelit, pasti dia akan dimasukkan dulu ke dalam api neraka, khusus untuk orang-orang yang pelit. Semoga ada manfaatnya dan ada hikmahnya bagi kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang dermawan. Karena apapun yang kita sedekahin itu sebenarnya nggak akan mengurangi harta. Secara fisik mata berkurang, secara fisik mata kemampuan kita melihat uang yang kita keluarkan itu emang sebenarnya berkurang. Tapi dibalik itu semua, hitung-hitungan Allah tuh jauh lebih berlipat-lipat ganda akan kembali kepada kita. Keyakinan itu yang sebenarnya jarang dimiliki oleh orang. Matematika Allah beda dengan matematika. Beda hitungannya, dan kita harus yakin kalau kita ngasih pasti akan kembalinya banyak. Dan semakin kita ngasih, jangan khawatir kita akan menjadi miskin. Nggak ada ceritanya orang yang rajin sedekah miskin, nggak ada ceritanya. Jadi keyakinan itu harus kita pegang. Apa yang kita punya kasih, jangan sampai ada punya perasaan bagaimana sih kok dikasih ke orang lain, kita aja sedang membutuhkan. Ingat kan cerita Sayyidina Ali ketika sementara keluarganya, jangan kan dia yang juga belum makan, Sayyidah Fatimah juga belum makan, dan anaknya Hasan dan Husain juga belum makan. Kondisi seperti itu masih yakin untuk bersedekah. Nah, jadi kita pun balik ke diri kita nih, jangan sampai kita khawatir ketika sedekah, kalau kita sedekah nanti kita makan apa, kita besok makan apa, terus untuk bekal kita nanti apa. Nah, kalau misalnya keyakinan itu sudah ada, jalankan. Ustaz, ada nggak logisnya atau kesinambungannya antara sedekah dengan misalkan musibah yang kita alami, atau apa namanya, kesempitan kita gitu kan. Jadi misalkan apa sih namanya, mungkin karena kita kurang bersedekah, akhirnya kita begini, sedang musibah. Itu ada nggak sih ininya? Iya, kan udah pernah dibahas di sini ya. Salah ketika sedekah itu telah kita sampaikan, sedekah itu kan berkata, yang ada 5 itu loh. Iya, ada 5. Yang terakhir, dulu engkau menjagaku, sekarang aku akan menjaga. Nah, jadi artinya memang sedekah itu diantaranya memang menolak balai. Dari sekian balai banyak itu menolak balai. Bahkan ada sebuah kisah yang cukup panjang ceritanya, singkatnya adalah orang itu seharusnya dia meninggal, tapi karena dia sedekah, kenapa dia tidak meninggal hari itu, sedangkan engkau berkata bahwa orang itu akan meninggal. Nah, singkat cerita memang orang itu tidak meninggal karena dia sebelumnya dia bersedekah, akhirnya takdir berbicara lain. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa dan sedekah. Jadi belok tuh alur ceritanya. Yang seharusnya kena musibah, yang seharusnya kena balai, yang seharusnya hidupnya jadi sempit karena dia sedekah, alur ceritanya jadi berbeda. Jadi kalau kita ingin mengubah alur cerita kehidupan kita, memang kehidupan kita kok ngerasa kayak masalah, kok nggak beres-beres, kok kenapa saya dikenakan masalah seperti ini, satu sisi emang itu ujian, dan itu segera rubah dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah yang akan merubah alur cerita kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi memang ada kaitannya. Terus apa sudah zakat, infak, sedekah, tapi terus
tetap aja begitu ya. Jadi ujian itu dari Allah, Betul. tetap ada masalah, ada. Nah, jadi kita harus punya sifat ini. Kita harus yakini bahwa Allah mempunyai sifat jais. Sifat jais itu adalah di kitab Akhiratul Awam, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi, wa jaizun tarkuli mungkinin kafilihi. Ada sifat jais kepada Rasul, ada sifat jais kepada Allah. Sifat jais kepada Allah itu adalah Allah mempunyai hak prerogatif. Kalau mentang-mentang kita rajin sedekah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya enggak juga, itu bagaimana Allah. Kalau kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, artinya 1 + 1 hasilnya 2. Apakah wajib Allah harus mengikuti aturan itu? Enggak, Allah punya hak prerogatif. Allah mau hasilkan 2 atau 3 itu gimana Allah. Lalu pertanyaannya, ada orang yang sudah rajin ibadah, bayar zakat, sedekah, tapi kenapa kehidupannya begitu juga, nggak ada perubahan-perubahan. Nah, ingat, segala sesuatu itu ada hikmahnya dan Allah mempunyai alur cerita yang lebih indah. Kemarin kita tadarus tentang surat Yusuf. Kok bisa sih Nabi sampai nggak terima kenyataan anaknya yang begitu disayangi dan dicintainya, Nabi Yusuf, kok sampai dicerita oleh kakak-kakaknya bahwa Yusuf itu dimakan oleh serigala, padahal kan dibuang. Pikiran kita, kok Nabi nggak tahu sih? Kok Nabi bisa sampai sedemikian sedihnya, sampai kena glukoma, sampai nggak bisa lihat dan buta gitu loh. Nah, kalau kita melihat hal ini semua ada hikmah alur cerita yang ceritanya nanti akan lebih indah lagi. Bagaimana tidak indah ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja, pendidikan buat kita. Nabi Yusuf justru duduk di bawah dan menyuruh ayahnya untuk naik ke singgasana. Yang singgasana itu khusus untuk raja. Nah, itu ada sebuah alur cerita dan dipanggil saudara-saudaranya gitu. Nah, jadi memang kalau memang ketika kita sudah sedekah, kita sudah zakat, kita tetap harus konsisten, istiqomah. Jangan berubah mentang-mentang udah rajin sedekah, udah rajin berbuat baik, kok hasilnya nggak sesuai harapan. Berarti sedekah kita itu sebenarnya adalah vested interest-nya itu memang kita menginginkan yang ini, itu yang nggak boleh. Iya, ada satu something yang kita pengen, berarti nggak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sedekah kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, mau Allah kasih ganjaran, mau enggak, itu terserah Allah. Pokoknya saya sudah sedekah. Artinya nggak mungkin Allah tidak memberikan berita baik buat saya. Iya, tidak minggu ini, iya tidak bulan depan, ya tidak tahun depan, pasti nanti sebelum saya meninggal pasti ada berita baik yang saya terima hasil daripada sedekah saya. Jangan makan cabai langsung pedas, enggak gitu loh. Ada saatnya nanti akan kita terima tentang cerita indahnya kita sedekah. Jadi harus siap, ada keyakinan pada diri kita bahwa memang janji Allah itu adalah pasti benar. Orang yang sedekah pasti akan mendapatkan berlipat ganda. Tapi jangan masalah waktu dijadikan kekecewaan. Kok enggak sekarang? Ya, tahan aja, sabar, mungkin berikutnya, gitu loh, indah pada waktunya. Ustaz, kalau misalnya suami istri itu punya penghasilan berbeda, terus kita masing-masing saling sedekah tapi nggak diketahui, itu gimana Ustaz? Ketika suami punya penghasilan, istri punya penghasilan, ini adalah hasil jerih payahnya masing-masing, ini adalah haknya masing-masing. Kecuali kalau uang suami, izin dulu sama suami. Kalau memang hasil usahanya, itu adalah haknya masing-masing untuk mensedekahkan. Nggak ada masalah. Kalau seperti ini, suami udah kasih jatah ke istri uang, katanya uang mingguan atau uang bulanan. Nah, si istri tersebut sedekah tanpa sepengetahuan suami. Gimana? Kan itu uang udah hak dikasih dari suami gitu. Itu manajemen istri untuk bagaimana supaya uang bulanan ini jadi nambah. Caranya sedekahin. Iya, nggak masalah kan? Nggak masalah. Nggak bilang dulu gitu. Nggak bilang, karena memang sudah diberikan hak untuk memanage uang tersebut. Nah, bagaimana uang itu cukup untuk sebulan misalnya. Nah, sekarang kita kan sudah ngaji nih tentang sedekah. Ini sebenarnya kalau dihitung-hitung nih, uang segini ini sebenarnya nggak cukup nih. Bagaimana supaya cukup? Saya sisihkan coba 2.000, 5.000, 10.000 lah buat sedekah. Saya punya keyakinan dari yang 10.000 ini akan berlipat menjadi 700 kali lipat. Keyakinan itu yang kita pakai untuk sedekah. Boleh-boleh saja. Kalau misalkan ada kita diajakin sedekah gitu kan, terus tapi akhirnya ini sedekah buat siapa? Terus jadi dari many question gitu kan, ini bakal nyampe nggak? Ini gimana nggak gitu? Jadi ya lah mau sedekah aja lu, sedekah deh, enggak deh gitu. Itu gimana terus? Jadi
ya memang ada perasaan ketika dia sedekah ini bakal nyampe apa enggak, atau hilang di tengah jalan, atau udah belum nyampe kepada si penerimanya, udah menguap di tengah jalan. Itu kembali keyakinan kita bahwa sebelum sedekah itu sampai ke penerima, itu Allah sudah sampai sedekah itu ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita punya keyakinan untuk sedekah ini. Jangan punya perasaan negatif segala macam. Udah sedekah saja udah kasih gitu. Ketika kita memberikan sedekah, kita udah nggak anggap lagi, anggap aja nggak pernah terjadi, udah selesai. Kalau dianggap terjadi, kita akan berhitung-hitung, nunggu. Nah akhirnya disitulah berubah keyakinan kita. Itu yang jangan. Ya, Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo Shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatushi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan kasiron da'i mahabatin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.